Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah anak-anakku, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kekuatan iman, Islam dan ihsan sehingga kita masih menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Marilah anak-anak, pada bulan suci Ramadan ini kita selalu meningkatkan keimanan kita dengan beribadah kepada Allah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Di antaranya kita menjalankan thalabul ilmi. Pada kesempatan hari ini, Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi mengadakan pondok Ramadan secara daring, sehingga kalian nanti bisa menyimak semua materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru melalui link nanti yang sudah disediakan pada madrasah. Untuk kesempatan pada hari ini, pondok Ramadan yang pertama, saya akan menyampaikan bab Thaharah. Saya yakin kalian semua sudah pernah mengajar, sudah pernah mempelajari ya, baik dari SMP maupun dari MTS, bab Thaharah itu sudah dikasih tahu, sudah dipelajari, sehingga kita mengulang lagi agar kita lebih paham lagi. Mungkin kemarin yang belum paham bisa kita lebih memahami bab Thaharah, karena Thaharah ini adalah sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, baik itu Thaharah itu untuk kesucian baik dari fisik maupun dari batin kita. Oke anak-anak, silakan kita sebelumnya akan saya sampaikan dulu apa Thaharah itu. Thaharah adalah bersuci. Di sini kalian bisa melihat Thaharah yang berasal dari bahasa Arab yaitu Thaharatun, yang berarti bersih, kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, Thaharah adalah membersihkan diri, baik itu pakaian, tempat dan benda-benda lain, baik dari najis maupun dari hadas, menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi setiap hari kita dianjurkan untuk selalu bersuci, apalagi yang berhubungan dengan beribadah. Suci itu tidak hanya secara fisik, pakaian, tempat tinggal, atau benda-benda yang kita pegang, tapi juga dalam diri kita sendiri, yaitu berhubungan dengan maksiat. Untuk kegiatan bersuci dapat dilakukan dengan berwudu atau tayamum, istinja atau istilahnya cebok, mandi, dan bersuci membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk selanjutnya, agar kita tahu pentingnya bersuci, yang pertama adalah bersuci itu sebagai syarat sah ritual ibadah. Apabila kalau kita mau melakukan beribadah, makanya kita dianjurkan untuk selalu bersuci. Seperti dalam hadis Rasulullah, miftahus sholati tahuru wa tahrihuma takbiru wa tahliluhat taslimu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci sholat itu adalah Thaharah. Jadi apabila kita mau sholat, itu dianjurkan dan hukumnya wajib untuk bersuci atau Thaharah. Nah, Thaharah di sini yang berhubungan sholat, karena kalau kalian tidak bersuci, berarti sholatnya tidak sah. Makanya dianjurkan sebelum kita sholat, memang wajib hukumnya untuk Thaharah. Baik itu mungkin melalui berwudu, bisa mungkin dengan mandi jenazah kalau kita dalam keadaan berhadas besar. Oke, marilah kita lanjutkan.
Untuk selanjutnya di situ kalian bisa melihat ya contoh berwudu. Nah, di antaranya sahnya sholat itu adalah syaratnya harus berwudu. Berwudu berarti kita menggunakan air. Dan air di sini juga harus air yang suci dan mensucikan, sehingga tidak boleh sembarangan air. Dan lebih baik menggunakan air yang mengalir. Untuk ritual ibadah yang lain yang wajib untuk bersuci, yaitu sholat, masuk masjid, memegang mushaf Al-Quran, atau melafadzkan Al-Quran. Apabila kita mau membaca Al-Quran, itu diwajibkan untuk bersuci, berwudu. Kemudian tawaf atau mengelilingi Ka'bah saat haji. Orang yang tawaf itu juga diwajibkan untuk bersuci. Berarti harus wudu. Apabila pada waktu tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian pada waktu mengelilingi Ka'bah sewaktu-waktu dia batal, berarti harus mengulang lagi. Berarti harus tawaf lagi, wudu dulu baru kita mulai untuk tawaf lagi. Karena pada waktu tawaf itu sama dengan orang yang sholat. Berarti pada waktu tawaf seseorang harus dalam keadaan suci. Kemudian sa'i atau berlari-lari kecil saat haji dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Untuk sa'i ini memang dianjurkan juga untuk bersuci. Tapi apabila dia dalam keadaan nanti pada waktu sa'i ternyata dia batal, itu tetap sah sa'inya. Berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf itu sama seperti orang yang sholat, sehingga tidak boleh dalam keadaan batal. Tapi kalau sa'i, batal pun boleh tetap mengerjakan sa'i. Kemudian khotbah Jumat. Nah, pada waktu khotbah Jumat itu dianjurkan juga untuk bersuci. Selanjutnya di sini ada dasar hukumnya. Allah sangat menyukai orang-orang yang selalu menjaga thaharah atau kesucian. Apalagi kalau kita dalam kegiatan sehari-hari sebelum kalian berangkat sekolah itu sangat dianjurkan untuk berwudu dulu. Sebelum bepergian, apalagi dalam hal kebaikan itu dianjurkan untuk berwudu dulu. Kenapa harus berwudu? Agar kita selalu menjaga kesucian diri kita. Sehingga nanti di tengah jalan Allah akan selalu menjaga orang-orang yang dalam perjalanan dalam keadaan menjaga wudu atau bersuci. Seperti dasar Rasulullah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang berthaharah atau membersihkan diri atau bersuci. Makanya Allah sangat menganjurkan pada diri kita selalu menjaga wudu. Apalagi kalian pada waktu sekolah dalam thalabul ilmu itu lebih baik selalu menjaga wudu. Kemudian dasar hukum yang lain yaitu dalam sunnah Rasulullah seperti yang dicantumkan oleh hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu bagian dari iman. Makanya kita dianjurkan apabila kita selalu menjaga kesucian, insya Allah akan menjaga iman kita. Makanya Allah sangat menyukai orang-orang yang selalu menjaga kebersihan dirinya sendiri. Kemudian di situ silakan dilihat ada diagramnya yaitu tentang thaharah. Di situ ada jenis najis itu ada hakiki dan ada hukmi. Kalau hakiki itu adalah suatu najis yang bau, rasa itu bisa kita rasakan atau bisa kita lihat. Tapi kalau hukmi itu adalah najis yang tidak terlihat, kotorannya tidak terlihat.
Di samping itu untuk najis itu juga ada dibagi beberapa macam, ada najis ringan, ada sedang, dan juga ada berat. Kemudian akan saya lanjutkan ciri-cirinya dan definisinya. Oke, sekarang yang berhubungan dengan najis. Dalam Islam terkena najis bukan suatu dosa. Contohnya di situ syariat pada zaman Yahudi. Ini seperti zamannya Nabi Daud mengharuskan memotong anggota badan yang terkena najis. Sehingga orang kalau zaman dulu ya, zaman Nabi Daud, itu kalau orang yang terkena najis itu berarti harus dipotong tangannya. Yang terkena najis itu seumpama baju, berarti bajunya ya baju itu yang harus dipotong yang kena najis. Mengharuskan memotong anggota badan yang terkena najis, sehingga kalau badan kena najis ya itu yang harus dipotong. Apalagi baju juga seperti itu, baju juga yang kena najis, berarti itu bajunya yang dipotong. Tapi setelah Islam datang, syariat itu karena tidak sesuai dengan syariat Islam, makanya memberatkan bagi kaumnya. Akhirnya Allah merubah syariat tersebut. Pada zaman Rasulullah, apabila seseorang terkena najis, cukup najisnya saja yang dibersihkan. Tidak harus, mungkin kalau baju kena najis berarti bajunya yang harus dibersihkan. Badan yang terkena najis berarti badannya yang harus dibersihkan. Jadi tidak harus dipotong. Oke, selanjutnya. Benda-benda najis itu dapat disucikan dengan cara istihalah, yaitu perubahan wujud, dan dibab penyamaan kulit bangkai, kulit binatang itu biasanya kalau dijemur ya, disamak, itu termasuk sudah suci ya, benda tersebut berarti tidak najis. Benda suci yang terkena najis bisa disucikan dengan pencucian, dicuci, penyiraman atau cukup dipercikkan, disiram, pengeringan sama kulit tadi, kulit yang yang dijemur, pengeringan dan dikesetkan ke tanah, istilahnya dibersihkan, dikesetkan, istilahnya itu diusap dengan tanah. Oke, di situ kamu bisa melihat contoh beberapa najis yang harus diperhatikan. Mungkin kalian bisa menebak di situ beberapa najis-najis di situ. Ada tinja, ada sampah, kemudian di situ ada gambar kloset, dan di situ ada binatang babi. Itu termasuk yang najis-najis yang harus dibersihkan. Untuk selanjutnya pembagian najis itu dibagi 3. Ada ringan atau disebut mukhafafah, ada pertengahan atau disebut mutawasitoh, dan najis berat atau disebut mughaladhoh. Nanti kalian bisa menyimak di sini beberapa najis-najis itu, mana najis yang termasuk ringan, mana yang pertengahan atau mutawasitoh, atau najis yang berat yaitu mughaladhoh. Oke, yang pertama adalah najis ringan atau mukhafafah. Mengapa najis ini dikatakan ringan? Karena untuk mensucikannya cukup ringan, cukup dipercikkan dengan air. Meski masih ada najis, sudah dianggap suci. Seperti dalam hadis Rasulullah, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Air kencing bayi perempuan harus dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air saja. Nah, itu perbedaannya kalau perempuan dan laki-laki. Karena kalau perempuan itu, kalau contohnya bayi itu kalau kencing, kalau anak perempuan itu kadang sampai baju dan badannya pun terkena. Sehingga semuanya terkena
air kencing atau najis. Berbeda dengan laki-laki. Karena laki-laki itu kelaminnya terlalu kecil sehingga apabila kencing itu tidak menyebar ke seluruh tubuh atau mengenai baju. Itu perbedaannya laki-laki dan perempuan. Oke, selanjutnya yaitu najis berat atau mughalladhah. Di sini yang termasuk najis berat yaitu mensucikannya tidak cukup hilang warna, rasa, dan aroma. Harus dengan ritual khusus. Apa ritualnya? Yaitu dicuci dengan air sebanyak 7 kali cucian. Ditambah 1 kali yang cucian bercampur dengan tanah. Tidak harus kalian nanti mencari tanah kemudian airnya seperti apa? Istilahnya apa anak-anak? Bletok itu enggak. Berarti di situ adalah yang paling tidak yang air yang sudah bercampur dengan pasir itu bisa digunakan untuk mensucikan najis mughalladhah. Contohnya di situ dalam hadis Rasulullah, tahuru ina'i ahadikum idwala'a fihil kalbu. Nah, berarti sucinya wadah air kalian yang diminum anjing ayyahsilahu sab'a marratin. Diminum anjing adalah dengan mensucikannya 7 kali. Salah satunya ulahunna biturabi. Berarti salah satunya adalah dengan tanah. Tanah di sini nanti boleh tanah asli yang penting bersih ataupun dengan cukup dengan pasir itu bisa digunakan untuk mensucikan najis mughalladhah. Nah, yang termasuk najis mughalladhah itu apabila terkena dengan liurnya anjing, kemudian babi, itu termasuk najis mughalladhah. Sehingga kalian harus sebagai umat Islam kita hindari untuk bersentuhan langsung dengan hewan babi dan juga anjing karena itu termasuk najis mughalladhah. Nah, di sini yaitu hewan-hewan yang tidak diperbolehkan ya, terutama untuk umat Islam dianjurkan tidak usah memelihara anjing atau babi karena termasuk najis mughalladhah. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini adalah selain najis ringan dan juga berat, contoh adalah darah, nanah, muntah, keluar sesuatu baik itu dari kemaluan depan atau belakang. Seperti kentut, kemudian buang air besar, buang air kecil, kemudian darah, bangkai yang disembelih tidak secara syar'i itu juga termasuk tidak diperbolehkan. Makanya kita sebagai umat Islam kalau makan daging usahakan cara menyembelihnya harus benar-benar yang menyembelih adalah orang yang betul-betul tahu dengan syariat Islam sehingga harus membaca asma Allah. Selanjutnya pensucian yang dihilangkan secara fisik. Berarti yang berhubungan dengan warna, rasa, aroma. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa metode metode toharoh bersuci, cara mensucikannya bisa dengan dicuci biasa ya, kemudian disiram, dipercikkan dengan air, kemudian pengeringan ya atau disamak. Kemudian yang lain adalah digosokkan ya, dikesetkan ke tanah, digosok-gosokkan ke tanah. Ya, itu diantaranya juga termasuk cara metode untuk mensucikan najis. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang hadas. Apa hadas itu? Hadas adalah keluarnya sesuatu benda dari kubul dan dubur.
Untuk menghilangkan hadas, seseorang haruslah berwudu jika berhadas kecil. Tapi kalau berhadas besar, maka dianjurkan untuk mandi besar. Yang termasuk hadas kecil, tadi diantaranya yang termasuk hadas kecil yaitu keluar sesuatu baik dari dubur maupun kubul. Ya. Tadi contohnya diantaranya kencing, kemudian berak atau buang air besar, kemudian apa tadi? Itu termasuk air kencing tadi ya, itu juga termasuk hadas kecil. Kalau yang hadas besar itu kalau wanita contohnya haid, kemudian hubungan suami istri, ya, jima, nah itu juga termasuk tidak boleh. Nifas, wiladah, nah itu adalah termasuk hadas-hadas besar. Itu berarti dengan cara, kalau hadas kecil tadi dengan cara mensucikannya berwudu, tapi kalau hadas besar cara mensucikannya adalah dengan mandi jinabah. Kemudian yang termasuk untuk orang yang sakit gila. Orang kalau sakit gila, kalau dia sudah sadar atau kembali normal, itu juga sangat diwajibkan untuk mandi besar. Ya, jadi bagi orang yang gila, setelah dia sadar, itu juga kalau mau melakukan suatu ibadah, berarti dia juga harus melakukan mandi besar atau mandi jinabah. Kalau tidur pun juga harus, nah ini termasuk hadas kecil, berarti harus wudu. Orang yang tidur dalam posisi tidur terlentang atau bagaimana, yang penting pada waktu tidur dia keadaan duduknya kalau tidak menutup pintu keluarnya angin, maksudnya duduk ya. Kalau dia tidurnya sambil duduk ya, posisi duduk dengan baik sehingga tempat keluarnya angin baik dubur dengan kubur itu dijaga, itu bisa tidak mengakibatkan harus bersuci atau batalnya wudhu. Tapi kalau dia tidurnya secara terlentang atau tempat dubur dan kubur itu tidak dijaga, berarti ya dia setelah bangun wajib untuk melaksanakan wudhu. Kemudian yang lainnya yang dianjurkan untuk berwudu, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah dewasa, bukan muhrim. Ya, berarti kalau bukan muhrimnya, dia bersentuhan kulit, itu tetap harus berwudu. Jadi dianjurkan, ya kita selalu menjaga wudu. Apabila kalau sudah wudu mau sholat, kemudian kadang ya anak perempuan sama anak laki-laki setelah wudhu mau sholat gojekan dengan temannya, itu sehingga sampai menyentuh tangan atau kulit temannya, itu berarti antara laki-laki dan perempuan wajib untuk berwudhu lagi. Kemudian yang lain, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan baik sengaja maupun tidak disengaja, baik milik sendiri maupun milik orang lain, baik anak kecil maupun orang dewasa. Nah ini juga tidak boleh, makanya kadang jangan main-main ya. Meskipun anak laki-laki sama anak laki-laki pun juga tidak boleh. Sehingga menyentuh alat kelamin atau dubur kubul temannya itu juga tidak diperbolehkan, karena itu termasuk membatalkan wudhu. Berarti kalau dia setelah wudhu kok bersentuhan, berarti dia juga harus wudhu lagi kalau akan melaksanakan ibadah sholat. Cara mensucikannya bisa berwudhu atau tayamum. Kalau tayamum mungkin karena tidak ada air, atau dalam keadaan sakit itu boleh tayamum. Tapi kalau kita dalam keadaan normal, sehat, air juga ada, berarti kita diwajibkan untuk wudhu dengan air. Kemudian najis adalah segala sesuatu yang dipandang kotor oleh syara.
Najis yang mengenai badan, pakaian hendaknya segera dibersihkan. Jika tidak segera dibersihkan akan menimbulkan efek samping yang tidak baik. Misalnya kotor, bau, penyakit, dan tidak enak dipandang mata. Contohnya mukena, kemudian sarung, baju, itu kalau sudah baunya tidak enak, nah, jangan sampai kita sholat itu juga harus menjaga pakaiannya. Kadang sering kita lihat mungkin pakai mukena itu sampai beberapa minggu. Mukena itu kalau dalam suasana panas seperti ini 1 minggu saja sudah bau. Ya, makanya sangat dianjurkan, apalagi kita dalam keadaan puasa Ramadan seperti ini, kita gunakan untuk tarweh, itu banyak sering mengeluarkan keringat, sehingga mukena itu sering mudah cepat bau. Baju pun juga seperti itu. Makanya dianjurkan untuk kalau sudah bau itu juga harus segera diganti. Jangan terlalu lama. Di samping itu juga bisa orang lain, bisa mengganggu orang lain karena aromanya sudah tidak enak, ya. Apalagi kadang sering kita jumpai sarung itu dinggo turu, kemudian kita gunakan untuk kemul, itu juga digunakan untuk sholat. Makanya harus kita bedakan. Baju yang kita gunakan untuk tidur diusahakan jangan digunakan untuk sholat. Ya, anak-anak mohon diperhatikan, ini sering terjadi apalagi anak-anak muda. Itu biasanya tidur di masjid, tidur di musola. Setelah tidur digunakan juga untuk sholat. Nah, itu dianjurkan kalau baju untuk sholat ya khusus, nanti ganti kalau mau sholat. Setelah sholat kita baru ganti lagi. Ya, makanya kita harus menjaga, harus berhati-hati karena kadang kita tidak tahu baju yang kita gunakan pada waktu tidur mungkin terkena najis. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini contoh tata cara wudhu. Saya yakin kalian semuanya sudah bisa bagaimana cara wudhu yang benar, ya. Syarat wudhu apa saja, kemudian rukun wudhu itu juga apa saja, sunah-sunahnya juga apa saja. Saya yakin kalian sudah paham dan setiap hari juga sudah dilakukan dan itu sudah dipelajari mulai dari SMP atau MTS sudah ada. Selanjutnya tayamum, ya. Mungkin kalian ada yang belum pernah sama sekali melaksanakan tayamum. Memang kalau kita dalam keadaan sehat itu sangat dianjurkan berwudu, bukan tayamum. Tayamum itu dilakukan pada waktu keadaan darurat, berarti dalam darurat saja, ya. Dalam keadaan terpaksa. Contohnya sakit kita boleh tayamum karena nanti mungkin pada waktu sakit kalau kita itu nanti wudhu pakai air kedinginan kemudian kita menggigil sakitnya tambah parah, itu boleh dengan tayamum. Mungkin ada luka yang harus diusap karena kena air, nanti kalau lukanya itu kena air mungkin kadang bisa menyebabkan justru malah parah, itu juga boleh dengan cara tayamum. Kemudian kalau tidak ada air, tapi zaman sekarang sudah jarang kalau tidak ada air, kekeringan pun saja itu juga masih ada air meskipun sedikit. Ya, bagaimana cara tayamum? Saya yakin kalian juga sudah bisa. Mungkin nanti kalau kita bisa bertatap muka, insya Allah kita bisa mencoba untuk praktek bagaimana tayamum yang baik, yang benar, dan juga kita bisa praktek cara wudhu yang benar. Karena kadang tanpa kita sadari, bagian-bagian yang diusap itu kadang anak-anak tidak begitu diperhatikan sehingga ada yang terlewatkan. Apalagi tayamum yang belum pernah dilakukan. Oke, selanjutnya. Di sini tadi yang berhubungan dengan tayamum. Tayamum itu dari bahasa qasdu bermaksud, kalau menurut istilah, mengangkat hadas kecil dan besar dengan
mengusapkan tanah ke wajah dan tangan. Sehingga kalau tayamum berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu itu anggota badan semuanya, seluruh badan harus diusap, dibasuh. Tapi kalau tayamum cukup wajah, kemudian tangan sampai siku. Itu kalau tayamum. Kalau tayamum di sini itu juga ada niatnya tersendiri ya, ada niat berbeda dengan niatnya dengan orang berwudu. Kalau wudu saya yakin kalian sudah terbiasa niat ya, meskipun kadang juga niat sesudah niat wudu sebelum wudu itu hafal, tapi kalau doa sesudah wudu biasanya kalau dipraktekkan itu banyak anak-anak yang belum hafal. Nanti suatu saat kita praktekkan pada waktu kita tatap muka. Oke, selanjutnya ya, ini adalah dalil tentang tayamum, anjuran untuk tayamum ya. Quran surat An-Nisa ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam tajidu ma'ang fatayammamu sha'idan thayyiban. Ya, Allah menganjurkan orang yang bertayamum itu apabila tidak ada air maka dianjurkan bertayamum, boleh bertayamum. Ini suatu keringanan ya, atau rukhsah. Sebenarnya Islam itu agama yang agama yang mudah, tidak sulit, tidak memberatkan ya. Apabila tidak ada air juga boleh tidak berwudu, tapi dengan cara tayamum. Ada alternatif lain. Tapi kalau orang tayamum itu menggunakan tanah yang baik, sha'idan thayyiban, berarti tanah yang harus baik. Maksudnya tanah yang baik itu ya tanah yang harus bisa digunakan untuk bersuci. Ya, di sini tidak harus kalian terus mencari tanah di tempat-tempat lapang, itu tidak, karena kadang justru malah tanah di tempat yang lapang mungkin terkena najis, kita tidak tahu, mungkin kena kencing binatang, mungkin terkena kotoran kucing, kotoran anjing, kita tidak tahu, sehingga cukup kita mencari tanahnya itu dengan cara debu yang menempel di tembok atau di tempat-tempat yang bisa yang ada debunya, sehingga tidak harus mencari tanah ya dikhususkan itu enggak ya. Jadi boleh kita bertayamum lewat tembok atau yang lainnya, atau kaca itu juga ada debunya, itu sudah cukup bisa digunakan untuk tayamum. Kapan dibolehkan tayamum? Apabila tidak ada air tadi, sakit atau dingin ya, tidak ada air karena mungkin kekeringan ya, itu boleh tayamum karena dalam keadaan darurat. Selanjutnya, nah di sini adalah cara tayamum ya, itu ada yang pakai kertas ya. Di situ ada yang tayamum, contohnya di situ debu yang ada di kertas. Kemudian ini tayamum, gambar tayamum yang ada di kendaraan. Nah, kalau kita dalam perjalanan mungkin tidak bisa berhenti di tempat pemberhentian, itu bisa kita menggunakan tayamum itu dengan tempat duduk yang kamu duduki, atau dindingnya bis itu kalau naik kendaraan, atau dindingnya mobil. Kemudian kalau kita naik pesawat itu juga dindingnya pesawat, itu bisa digunakan untuk tayamum. Dan orang kalau bertayamum itu tanahnya harus berbeda-beda. Contohnya apabila kita mengambil tanah di sebelah kiri atau mengambil debu di sebelah kiri, nanti pada waktu untuk membasuh selanjutnya itu harus pindah ke tempat yang lain, tidak boleh di tempat yang itu tadi. Nah, karena itu tadi debunya sudah diambil, makanya kita harus pindah mencari tempat debu yang lainnya. Sehingga tidak yang tidak boleh yang sudah kita gunakan kemudian kita menggunakan di situ lagi, harus berpindah tempat. Itu caranya untuk mencari debu waktu digunakan untuk tayamum. Oke, selanjutnya kita lanjut ke macam-macam air. Di sini ada yang disebut air mutlak.
Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Berarti kalau air suci dan mensucikan itu bisa digunakan untuk berwudu atau mandi untuk menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, yang termasuk air mutlak ada air dari langit, berarti pada waktu turun hujan. Kemudian air laut itu juga bisa digunakan untuk bersuci. Air bengawan, sumur, sumber air, salju, embun. Ya, kalau di daerah tropis itu menggunakan salju, ya, kemudian keluar rumah salju itu bisa digunakan juga untuk bersuci. Air embun, lah mungkin kalian belum pernah ya bersuci dengan air embun. Air embun itu biasanya digunakan untuk bersuci itu pada waktu kalau mendaki gunung. Biasanya anak-anak itu kalau mendaki gunung itu biasanya kadang kalau tidak ada air, berarti yang digunakan untuk bersuci itu air yang menempel di daun-daun. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Berarti tangannya nanti bisa ditempelkan di daun-daun yang ada di sekitar pada waktu kita mendaki gunung, itu bisa digunakan untuk bersuci kalau tidak ada air. Jadi tidak usah tayamum karena di situ ada air embun. Ya, kecuali kalau tidak ada air embun, mungkin di pohon-pohon tidak ada air yang menempel di pohon atau di daun-daun, itu bisa baru menggunakan tayamum. Oke, selanjutnya, nah ini air-air yang termasuk, nah ini tadi air embun. Air embun ini biasanya ya, orang yang mendaki di tempat pendakian itu biasanya yang menggunakan air embun. Saya sendiri karena belum pernah ikut mendaki, ya, saya juga belum pernah mengalami. Tapi kalau kalian pengen merasakan ya harus mendaki gunung dulu ya. Kemudian air hujan sudah sering kita jumpai. Nah, air salju ini juga kita belum pernah mengalami ya kalau belum hidup di daerah dingin. Kemudian ini air yang termasuk di dalam sumur, kemudian mata air, ini sudah sering kita jumpai, sungai. Nah, ini bisa digunakan untuk yang jelas-jelas airnya bersih dan mengalir, itu kita gunakan untuk bersuci. Untuk selanjutnya di sini ada air musammas. Apa itu air musammas? Air musammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Hukumnya suci dan mensucikan. Hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Kenapa makruh? Kalau air itu ditempatkan di wadah kena sinar matahari, itu biasanya airnya berubah menjadi panas. Tapi kalau dalam wadahnya itu emas atau perak, itu bisa tetap digunakan untuk bersuci. Tapi kalau dari besi atau tembaga, itu tidak boleh untuk bersuci, makruh hukumnya. Kenapa kok tidak boleh atau makruh? Kita bisa melihat kalau benda-benda yang terbuat dari tembaga atau besi itu kalau sering kena air, lama-kelamaan itu besinya bisa berkarat. Nah itu kalau berkarat itu bisa menyebabkan penyakit, makanya tidak diperbolehkan atau makruh. Berbeda dengan emas dan perak. Kalau emas dan perak itu tidak bisa bercampur dengan air. Sehingga emas perak itu tidak diperbolehkan, meskipun wadahnya dari emas perak itu bisa diperbolehkan untuk bersuci. Ya, hukumnya makruh, makanya lebih baik kita hindari. Kecuali kalau sudah dalam keadaan dingin, nah itu bisa digunakan lagi. Karena bisa mengakibatkan penyakit, di sini khususnya adalah penyakit kusta. Nah, makanya sangat tidak dianjurkan untuk bersuci. Air mutanajis. Air mutanajis, air yang tercampur dengan barang najis dan jumlah airnya adalah kurang dari 2 kulah. 2 kulah. Lah berapa dari 2 kulah? Di sini kita bisa melihat. Nah, ini contohnya air 2 kulah. Itu batasnya. Panjang, lebar dan tinggi bak dari 2 kulah yaitu panjangnya bak adalah 100 cm. Berarti 1 meter ya, di situ kalian bisa melihat ya di sini.
Panjangnya 100 cm, berarti panjangnya ini adalah 100 cm. Nah ini. Kemudian lebarnya adalah 60 cm. Sehingga nanti kamu di rumah bisa melihat bak kalian itu lebarnya seberapa. Sudah termasuk air yang dalam bakmu kamar mandi itu termasuk sudah 2 kulah atau belum. Kalau sudah dari 2 kulah itu berarti bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau kurang dari 2 kulah itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, di sini ada syarat-syaratnya. Ya, 2 kulah. Kalau 2 kulah boleh. Untuk selanjutnya istinja. Apa toh istinja? Istinja itu membersihkan atau mensucikan dengan alat-alat atau benda-benda yang berhubungan, contohnya adalah dengan batu. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian tisu. Biasanya kalau kita naik pesawat itu tidak ada air, tidak boleh menggunakan air, ya. Sehingga kalau kita bersuci itu dengan menggunakan tisu. Apalagi sekarang kalau di mall itu juga rata-rata kamar mandi itu juga jarang ada airnya, itu rata-rata juga pakai tisu. Ya. Kemudian kulit kayu ini juga bisa digunakan untuk istinja, meskipun jarang dilakukan. Apalagi zaman sekarang itu yang lebih enak, efektif itu adalah dengan tisu. Apalagi sekarang juga ada tisu basah, itu bisa digunakan untuk tisu basah, kemudian nanti dikeringkan dengan tisu yang kering. Kemudian daun kering itu juga bisa digunakan untuk istinja. Ya, mungkin itu adalah sekilas tentang bab toharoh. Untuk selanjutnya, marilah kita selalu menjaga kesucian kita sehingga kita dalam keadaan berwudu. Apalagi kalian sebagai siswa, setiap mau berangkat sekolah itu diusahakan atau pergi kemana saja, diusahakan selalu menjaga wudu. Selalu sebelum berangkat menjaga wudu, sehingga kita setiap bepergian itu di perjalanan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin sekian dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.